Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Ramadan, kantor Kementerian Agama Kota Malang, dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih bersama di satu momen yang sangat dinantikan oleh seluruh umat Islam di dunia ini, yakni momen berada di hari Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrul Siyam. Mudah-mudahan kita semuanya dapat memanfaatkan waktu Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan satu tema dengan judul meninggalkan dosa dan kebiasaan buruk selamanya. Wah, judul yang barangkali merupakan PR kita semuanya. Meninggalkan dosa itu harus, meninggalkan kebiasaan buruk harus untuk selamanya. Mari bersama kita bahas secara pelan-pelan. Manusia itu adalah makhluk yang tidak pernah luput dari salah, dari dosa. Kata bijak menyampaikan, satu makalah menyampaikan, al-insanu mahalul khata' wa nisyan, bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalimat atau kata ini sepadan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun, bahwa setiap anak Adam itu pasti memiliki salah atau pasti memiliki dosa, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah, orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang bertaubat. Maka untuk bisa meninggalkan dosa, maksiat, ini jalan satu-satunya adalah taubat. Kita harus menyesali, kita harus berjanji tidak mengulangi lagi, dan kita harus iringi kesalahan yang kita lakukan dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau dosa kita kepada Allah. Karena dosa itu ada dua macam. Pertama, dosa kepada Allah seperti meninggalkan sholat. Saat ini kita puasa Ramadan yang demikian dinantikan, pahalanya berlipat ganda, tidak melaksanakan puasa. Orangnya sudah dikategorikan mampu, tidak membayar zakat. Dan perbuatan-perbuatan melanggar aturan Allah yang lainnya yang dikategorikan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara menghapuskan dosa kepada Allah tentunya adalah taubat. Allah itu berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatnya itu taubat yang bersungguh-sungguh. Jangan taubatnya itu tomat, sekarang taubat, nah besoknya atau mungkin nanti sore sudah kumat. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus menghindari dosa, menghindari maksiat, menghindari hal-hal yang melanggar perintah dari Allah? Karena ini akan memiliki dampak buruk yang untuk kita. Apakah dampak buruknya itu? Antara lain terhalangnya ilmu dan kebenaran. Jadi kalau ada anak, siswa, atau kita sendiri itu mau menghafal, mau mempelajari sesuatu ilmu, mendapatkan kesulitan, mari kita berkaca atau introspeksi diri. Bisa jadi kita ada dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian melemahkan hati, karena dosa ini mengotori hati, ibarat cermin akan memudahkan cermin itu berkarat karena tertutupi dengan noda-noda dari dosa itu.
kemudian juga akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita berbuat dosa, menyebabkan kita jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih parah lagi adalah menggelapkan hati, sehingga hati kita tidak bisa memerintahkan atau tidak bisa menjadi pengawal kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, melihat dan menyadari bahwa efek dampak buruk yang diciptakan oleh dosa atau kesalahan kita ini sangat fatal dalam kehidupan kita, maka momen Ramadan ini adalah momen yang terbaik untuk kita memperbaiki diri. Insya Allah dengan orang berpuasa itu salah satu hikmahnya adalah terhapusnya dosa. Nah, kalau dosa kepada manusia, cukupkah kita istighfar menyesal? Tidak. Kalau dengan manusia kita berdosa, maka kita tetap istighfar. Kenapa? Karena kita sudah membuat sakit hati makhluknya Allah. Selain dengan istighfar, harus meminta maaf kepada orang yang kita berbuat dosa. Maka di awal Ramadan kemarin, bagaimana kita bisa memasuki Ramadan dengan sebaik-baiknya? Harus tazkiyatun nafs, harus membersihkan jiwa. Salah satunya adalah kita melaksanakan atau kita meminta maaf kepada orang-orang yang di sekitar kita yang sering kita ajak untuk bersosialisasi atau untuk berinteraksi. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 5 hal yang bisa menjadi tip untuk kita semuanya agar kita bisa menjauhi dari dosa tadi. Kemudian kita bisa meninggalkan kebiasaan buruk. Apakah itu? Yang pertama, bahwa kita ini selalu dipandang, selalu dilihat oleh Allah. Artinya bahwa kita ini selalu dalam pengawasan Allah. Apapun yang ada di penglihatan kita, di pendengaran kita, bahkan yang ada di lubuk hati kita, semuanya tak ada yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita akan berbuat salah, akan berbuat dosa, maka kita ingat, oh, semua yang aku perbuat, semua yang aku pikirkan, semua yang ada di hatiku yang kuniatkan akan mendapatkan balasan atau harus kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang kedua atau tip yang kedua adalah kita harus pandai memilih teman. Banyak orang karena salah memilih teman, salah di dalam bergaul, menyebabkan dia bisa terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Kemudian yang ketiga, sibukkan diri untuk beramal soleh, untuk melakukan kebaikan. Nah, ada satu resepnya. Lakukan 1 hari saja amal soleh, amalnya yang rahasia, yang Allah tidak tahu. Kita mungkin memberi atau bersedekah tidak perlu kita expose atau kita upload. Nah, ada yang sering mengupload ke Facebook, ke TikTok dan sebagainya. Nah, adalah kalau toh mengupload satu, ya ada yang kita sembunyikan. Nah, kemudian cara yang keempat adalah berdoa. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk doa demi kebersihan hati. Doanya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian cara yang kelima adalah menjaga pandangan mata dan pikiran. Nah, mumpung kita juga di bulan Ramadan, kita harus banyak-banyak menundukkan mata. Artinya di sini bukan kita tidak melihat ke depan, tidak. Termasuk juga kategori menjaga dari pandangan mata itu adalah mencari kesalahan orang lain, menelisik kesalahan orang lain, atau bahasa gaulnya itu kepo. Nah, para pemirsa Cahaya Ramadan kantor Kementerian Agama Kota Malang, mari bersama kita manfaatkan bulan Ramadan yang sudah datang kepada kita, yang hadir kepada kita, dengan bersama-sama untuk bisa kita memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Semoga bermanfaat. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.